1. Gambaran umum tentang pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan, yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Beberapa unsur yang ada dalam pajak, yaitu sebagai berikut. 1. Pajak harus berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat, karena Undang-Undang Dasar 1945 yang memperharuskan pemerintah, jika hendak mengungut pajak dari rakyat, harus berdasarkan undang-undang, pasal 23 dan pasal 2. Pajak pun haruslah berdasarkan undang-undang, akan memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi warga negara atau masyarakat. Wajib pajak. Ada beberapa teori yang umumnya sudah dikemukakan oleh para sarjana. Bagian pertama, teori asumsi. Negara bertugas melindungi rakyat dan harta berdasarkannya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar premi kepada negara berupa pajak. Bagian B, teori kepentingan. Pemungutan pajak didasarkan ada kepentingan orang demi negara semakin banyak membutuhkan kepentingan, semakin besar pula pajaknya. Yang C, teori gaya pikul. Beban pajak untuk masyarakat harus sama besarnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan berikut. Yang pertama, unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, pajak penghasilan bisa disebut dengan PPh. Untuk seorang yang bernama A, misalnya harus sama B. Karena penghasilan mereka sama. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Contoh pajak penghasilan. Untuk si A, pajaknya lebih kecil dari si B karena kebutuhan material yang harus dipenuhi si A lebih besar. Selanjutnya D, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban. Yang E, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya ke kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Nomor 2. Pajak tidak dapat imbalan langsung. Negara yang memungut pajak kepada rakyat akan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Akan tetapi, penyaluran ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena penyaluran itu dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat umum, karena tidak dapat mendapat imbalan secara langsung. Dalam hal pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil, bahwa pengenaan pajak kepada seseorang wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memberikan hak pajak untuk mengajukan keberatan jika pajak yang dibebankan kepada mereka dirasakan sangat berat atau tidak adil. B. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Merupakan syarat yuridis untuk pemungutan pajak. Bagian C. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Bahwa pemungutan pajak itu haruslah tidak mengganggu kegiatan bisnis sehingga menimbulkan kelesuan dalam perkembangan perekonomian negara. D. Pemungutan pajak
harus efisien. Biaya pemungutan pajak haruslah ditekan serendah mungkin sehingga jangan sampai menimbulkan pemasukan pajak lebih kecil daripada pengeluaran biaya pemungutan. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemungutan pajak mengeluarkan rakyat dapat dibuat sederhana sehingga memudahkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban. 3. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Fungsi budgeter, pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, pembangunan, dan belanja negara yang bisa disebut APBN. Bagian B. Fungsi mengatur, sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, yang pertama, pajak yang dikenakan terhadap minuman keras dapat menghambat atau mencegah setidak-tidaknya mengurangi konsumsi minuman keras. Yang kedua, pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah dapat mencapai tujuan untuk mengurangi hidup konsumtif. Dan yang terakhir, pengurangan terhadap tarif pajak ekspor dalam mencapai tujuan peningkatan ekspor produk Indonesia ke pasaran dunia.